Shalom Bapak Mama Saudara-saudari. Sudah 3 tahun ini kita hidup berhadapan dengan krisis dunia yang sangat-sangat serius. COVID-19, bencana alam di mana-mana, dan juga peperangan yang imbasnya mempengaruhi situasi ekonomi dunia sekarang ini dan sebagainya. Tentu keadaan-keadaan ini kurang menyenangkan bagi kita semua. Keadaan-keadaan ini menyebabkan perilaku kita dipaksakan untuk mengikuti berbagai kesulitan yang ada, mengikuti penderitaan yang beraneka ragam dan sejumlah ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan untuk menyikapi situasi dunia sekarang ini, Alkitab banyak sekali memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita umat manusia. Termasuk di dalam surat Roma 8 ayat 31 sampai 39, yang dimana Rasul Paulus menuliskan dalam perikop ini 3 wujud penghiburan dan penguatan Allah yang diberikan kepada kita manusia. Yang pertama, Bapak Mama Saudara-saudari, adalah melalui pembelaan Allah. Ayat 31 bagian B dari bacaan ini memberikan kesaksian bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada siapapun yang dapat melawan kita. Rasul Paulus menyampaikan pembelaan Allah bagi jemaat di Roma yang berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Paulus maksudkan dengan lawan di sini bukan berarti musuh secara fisik, melainkan persoalan-persoalan yang dapat membuat jemaat Roma menjadi lemah dan hilang iman mereka kepada Allah. Bapak Mama Saudara-saudari, saat ini kita juga dapat menemui lawan-lawan yang dapat melemahkan, bahkan membunuh iman percaya kita kepada Allah. Yakni masalah ekonomi, masalah teknologi yang disalahgunakan, handphone, Android, internet, dan sebagainya, takut terhadap bencana, takut terhadap perjalanan hidup ini. Dan karena itu, seperti jemaat di kota Roma, kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan memperoleh pembelaan dari Allah yang dapat menyelamatkan kita dari situasi apapun, baik sekarang ini dan masa depan nanti. Penghiburan yang kedua, Bapak Mama Saudara-saudari, adalah karunia Allah yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus. Disampaikan Rasul Paulus dalam ayat 32 bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita manusia. Melalui ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang sangat-sangat berharga bagi Allah. Yesuslah pemberian Allah yang paling tertinggi bagi umat manusia. Dan karena itu, jika Allah saja rela memberikan hartanya yang paling berharga yakni Yesus untuk kita, itu berarti Dia juga rela memberikan segala sesuatu yang lain yang kita butuhkan. Maka itu, jika selama ini kita mengalami penderitaan, merasakan kehilangan atas orang-orang terdekat atau harta benda karena COVID-19 atau bencana alam lainnya, maka janganlah tawar hati dan terus berada di dalam kesedihan. Ingatlah bahwa Allah selalu menyertai dan tidak pernah berhenti mengasihi kita yang adalah umat pilihannya. Janganlah juga kita melangkah di dalam hidup ini dengan perasaan khawatir atau takut, tetapi melangkahlah di dalam hidup dengan penuh iman kepadanya. Ia tentu menyediakan segala sesuatu untuk kita, apa yang kita gumuli di dalam dunia ini sekarang dan nanti. Wujud penghiburan yang ketiga dari Allah Bapa Mama Saudara-saudari adalah kasih-Nya yang tidak terpisahkan dari kita, yang telah nyata melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan yang telah bangkit. Dikatakan di dalam ayat 39 bahwa atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lainnya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang agung itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Mama Saudara-saudari, kasih Allah itu berlaku bagi semua manusia termasuk saya dan Bapak Mama Saudara-saudari. Bukan hanya untuk Paulus saja, bukan hanya untuk jemaat di kota Roma saja, tetapi juga untuk semua orang dan juga setiap kita. Allah tetap mengasihi kita bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan di momen Paskah ini,
marilah kita merefleksikan kembali kasih Tuhan yang sungguh sempurna dan melimpah itu. Peringatan kebangkitan Yesus Kristus atas maut telah membawa pengharapan dan sukacita bagi banyak orang tanpa terkecuali. Dan dalam masa-masa penuh penderitaan ini, kita harus senantiasa memegang teguh kebenaran yang membawa penghiburan bagi kita, yakni hidup kita berakar terhadap apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Apapun situasi kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita diingatkan bahwa Allah selalu menyertai kita. Tidak peduli kemana kita pergi, apa yang kita lakukan, siapa yang kita hadapi, atau apa yang kita takuti, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, dan tidak pernah ada siapapun, apapun yang memisahkan kita darinya. Marilah Bapak, Mama, Saudara-saudari, bersama dengan Paulus kita boleh berseru bahwa sebab aku yakin tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah pernyataan iman kita dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan penuh tantangan-tantangan hidup. Selamat merayakan Paskah tahun 2022. Tuhan Yesus yang bangkit itu memberkati kita selalu. Amin.